Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofwan Romli. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana membuat soal untuk ujian pada aplikasi pembelajaran jarak jauh. Yang link aplikasinya untuk detailnya Anda bisa cek linknya di atas atau di deskripsi video ini. Oke, pertama untuk melakukan atau untuk membuat soal, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada video yang sebelumnya, untuk soal ujian Bapak Ibu tidak perlu membuatnya dari nol ya. Jadi Bapak Ibu disediakan tools nanti di aplikasi ini untuk menarik soal-soal materi yang sudah pernah Bapak Ibu buat pada setiap pertemuan. Nah, seperti itu, sehingga tentunya ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam proses menyediakan soal-soal untuk ujian siswa. Nah, adapun caranya, pertama kita masuk ke menu ujian soal. Kemudian pilih tahun pelajarannya dan semesternya. Ada semester ganjil dan semester genap. Misal kita mau semester ganjil, misalnya mau membuat simulasi atau PTS atau PAS. Misalnya kita buat untuk simulasi. Nah, di sini nanti akan ditampilkan daftar mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar pada tahun pelajaran dan semester terpilih yang sudah Bapak Ibu pilih di menu soal, tahun pelajaran dan semesternya. Misalnya ini untuk penilaian akhir semester ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu tinggal pilih saja mata pelajaran yang mau dibuatkan soalnya. Ya, misalnya di sini saya mau buat untuk yang simulasi ujian, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini buat soal. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi berapa jumlah soal PG yang nanti akan diberikan kepada siswa. Ya, kemudian multiple-nya, jawaban pendek, essay, file. Nah, ini nanti Bapak Ibu isi sendiri mulai dari 0 sampai berapapun. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu harus konsultasi dengan pihak sekolah. Nah, pihak sekolah berdasarkan kesepakatan sekolah, nanti sekolah menentukan berapa jumlah PG-nya, berapa esai dan sebagainya. Nah, itu mungkin nanti dikembalikan kebijakannya ke pihak sekolah. Kalau misalnya pihak sekolah tidak ada kebijakan, ya Bapak Ibu bisa menginputkan sendiri jumlah soalnya berapa Bapak Ibu yang maunya. Misalnya jumlah soal PG-nya saya mau 10 saja misalnya. Kemudian multiple choice-nya, jadi kalau PG itu kan pilihnya cuma satu, kalau multiple itu bisa pilihannya lebih dari satu. Misalnya yang ini 5 misalnya. Kemudian soal pendeknya misalnya 5. Kemudian esainya misalnya berapa 5. Nah, untuk filenya misalnya berapa? Nah, Bapak Ibu terserah. Tapi kalau untuk file, saya sih menyarankan untuk dihindari ya memberikan soal-soal ujian dalam bentuk file. Kenapa? Karena jaringan internet siswa itu berbeda-beda. Ada yang jaringannya bagus, ada yang jaringannya tidak bagus. Khawatirnya nanti siswa terlalu lama mengupload file-file ini ya, sehingga nanti tentu waktu ujiannya akan berkurang. Makanya kalau saya sih menyarankan kalau memang bisa diatasi dengan tanpa soal file, Bapak Ibu bisa pilih soal filenya 0 gitu. Karena untuk menghindari tadi ya jaringannya, khawatirnya jaringannya memang tidak bagus dari siswanya, dan seperti kita tahu sendirilah kalau misalnya kuota sudah mulai sedikit itu biasanya jaringan pun bermasalah ya. Jadi seperti ini kira-kira, kemudian simpan. Nah, di sini nanti kalau yang Bapak Ibu sudah buat, nah, Bapak Ibu bisa update untuk jumlah pilihannya, atau untuk melihat daftar soalnya Bapak Ibu bisa klik daftar soal ini. Ya, jadi untuk masuknya kita klik daftar soal. Nah, nanti di sini akan diinformasikan kelas yang Bapak Ibu ajar untuk mata pelajaran tersebut dengan grade, misalnya tadi kan kelas 10 itu ada kelas apa saja, nanti akan ditunjukkan di sini kelas-kelasnya. Nah, kemudian di bawah ini ada jumlah sinkron. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu bisa menarik soal-soal
yang sudah Bapak Ibu buat pada setiap materi yang sudah pernah Bapak Ibu buat soalnya. Misalnya saya punya soal di sini banyak lah ya, tuh misalnya kelas 10 ini ada masuk lagi kita ke misalnya ke sini. Nah, di sini kan ada soal-soalnya yang sudah dibuat ya, ada kuis. Jadi setiap pertemuan itu kan ada kuis. Nah, kuis-kuis ini nanti bisa ditarik ke soal-soal ujian. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kita kembali lagi ke yang tadi. Di sini daftar soal. Jadi cara menariknya bagaimana? Nah, cara menariknya Bapak Ibu tinggal klik tombol sinkronisasi. Ya, ketika Bapak Ibu diklik tombol sinkronisasi, dia akan muncul soal-soal yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Ini udah otomatis. Dia akan menjadi soal-soal yang nanti akan diberikan kepada siswa. Ya. Nah, kemudian di dalam jumlah sinkron ini, di informasi tentang sinkronisasi ini, maksudnya seperti apa? Jadi begini Bapak Ibu, soal yang diberikan kepada siswa, soalnya random atau acak. Soalnya acak, berapa jumlah soal yang akan diterima oleh siswanya itu sesuai dengan yang diinputkan barusan di awal ya, diinputkan tadi di awal di sini ya. Nah, ini adalah jumlah soal yang akan diterima oleh siswa. Sementara di bank soal kita punya soal ini. Jadi kita punya soal pilihan ganda 20. Kita punya soal multiple 12. Kita punya jawaban pendek 3 dan jumlah soal esainya 5. Di sini seharusnya ini adalah jumlah soal yang nanti akan diberikan kepada siswa-siswi. Kalau misalnya di sini informasinya sudah cukup, berarti Bapak Ibu soalnya memang sudah cukup. Artinya kalau misalnya seperti ini, jumlah soalnya ada 20, sementara yang diberikan kepada siswa 10, ini akan memperbesar kemungkinan siswa memperoleh soal-soal yang bisa saja berbeda dengan temannya. Jadi semakin banyak bank soal yang dimiliki oleh Bapak Ibu, itu akan semakin memperbesar kemungkinan perbedaan soal yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswinya. Seperti itu. Nah, makanya lebih bagus memang soalnya lebih daripada kurang seperti ini. Nah, ini ada soal kurang. Sehingga kalau misalnya kurang seperti ini, siswa nanti hanya 3 gitu, hanya 3. Tapi kalau misalnya lebih seperti ini 20 lebih, nah, maka siswa akan menerima 10 soal saja, bukan ke 20-20-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian bagaimana kalau misalnya seperti ini? Ini kan ada soal yang kurang. Bapak Ibu bisa buat lagi di sini. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal klik tambah soal. Nah, itu sama seperti ketika Bapak Ibu mau membuat soal untuk permaterinya. Jadi tinggal pilih soalnya, apa tadi jenis soalnya? Jawaban pendek ya, jawaban pendek. Jadi jenisnya di sini jawaban pendek, kemudian kompetensi dasarnya nomor berapa, kemudian ditulis soalnya, setelah itu disimpan seperti biasa. Kalau misalnya lupa untuk membuat kuisnya, videonya ada di menunya juga atau bisa dilihat linknya di atas ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau merubah soal yang ada di bank soal untuk ujian ini, Bapak Ibu tinggal klik saja aksi kemudian edit. Nah, ini adalah untuk merubah ya, untuk merubah misalnya saya mau mengurangi jumlah pilihannya atau menambah jumlah pilihannya, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini untuk tambahnya. Ya kalau misalnya mau dirubah. Atau kalau misalnya mau dihapus, sepertinya ini tidak cocok untuk soal ujian, Bapak Ibu tinggal klik saja tombol hapus di sini. Nah, seperti itu kira-kira, dan kalau misalnya sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan. Klik simpan itu artinya berarti bahwa Ibu nantinya itu masih bisa menambahkan soal-soal ujiannya. Tapi kalau misalnya sudah diklik selesai, itu berarti soal sudah siap dikirim ke siswa. Seperti itu kira-kira. Ya, itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.